Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di mapel administrasi perpajakan. Hari ini kita belajar terkait dengan KD 3.10, yaitu tentang perhitungan kewajiban perpajakan OP atau orang pribadi. Nah, jadi kewajiban orang pribadi yaitu ada pertama, pertama terkait dengan pendaftaran nomor pokok wajib pajak, yang kedua tentang menghitung pajak terutang, ketiga membayar pajak, dengan yang keempat adalah melaporkan SPT pajak tahunan yang untuk orang pribadi itu paling akhir 31 Maret ya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan NPWP. Untuk NPWP pendaftarnya bisa melalui online atau offline, tapi terkait dengan pandemi ini disarankan yang online. NPWP sudah kita bahas di kelas 11, jadi kita langsung, nah ini contoh NPWP nya, kita langsung lanjut ke menghitung pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk perhitungannya ini menggunakan tarif PPh pasal 17, yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta tarifnya itu 5%. Untuk penghasilan 50 juta, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Kemudian di atas 500 juta itu 30%. Nah, dari sini kemudian kita menghitung pajaknya. Ini contoh kasusnya. Jadi ada karyawan memiliki 4 anak, jadi statusnya K4. Nah, kemudian memperoleh gajinya 14 juta per bulan. Perusahaan mengikuti program jam sostek. Di situ ada premi jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, iuran hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulannya masing-masing 1,5%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Sedangkan untuk karyawan yang bersangkutan, dia juga membayar iuran pensiun yang tidak ditanggung oleh pemberi kerja. Maksudnya dia dipotong gaji dari iurannya ini, yaitu iuran pensiunnya 150.000, kemudian jaminan hari tuanya 2% dari gaji tiap bulan. Nah, sekarang kita menghitung besarnya PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, yaitu PT XYZ. Jadi ini yang hitung bisa self assessment, maksudnya kita sendiri, atau bisa perusahaan atau official assessment. Nah, kita coba hitung ya. Tadi gaji setahunnya 14 juta. Jadi gaji setahunnya 14 juta. Kita kalikan ya, 14 juta dikali 12. 168. Benar ya, 168. Kemudian tadi preminya sebesar 1,5% dari gaji. Berarti ini dikali 1,5%, 2520. Benar nggak? Kita lihat di sini. 2.520. Sedangkan premi jaminan kematian 504. Kita lihat di sini. Benar nggak hitung-hitungannya? Tadi 0,3% dari gaji. Coba kita hitung.
0,3% dikali 168. Ini menghasil 168 dikali 0,3%, 504. Kita cek di sini. Oke, benar 504 juta. Nah, kemudian dari gaji setahun tadi ditambah premi kecelakaan kerja, ditambah premi jaminan kematian, di total namanya penghasilan bruto setahun, yaitu 171.024.000. Kemudian ada pengurangannya untuk hitung pajaknya, yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Coba kita hitung. Penghasilan brutonya tadi 171.024 dikali 5%, 8.551.500, kan hasilnya segini. Nah, di sini kok tidak 551.8.551.200? Karena ketentuannya biaya jabatan itu maksimal 1 tahun itu 6 juta. Jadi kalau hasilnya 5% kali penghasilan bruto itu hasilnya di atas dari batasan, maka perhitungan tadi diabaikan. Berarti yang menjadi pengurang adalah batas maksimalnya, yaitu sebesar 6 juta. Oke. Kemudian iuran pensiunnya setahunnya kita lihat tadi yang dibayar oleh karyawan sendiri, yaitu 150.000 per bulan. Kita hitung 150.000 dikali 12. Oke, 1.800.000. Benar tidak hitung-hitungannya? Benar ya, 1.800.000. Sedangkan iuran jaminan hari tuanya kita lihat di sini 2% dari gaji untuk setiap bulannya. Berarti kita hitung di sini tadi gaji per bulannya 14 juta dikali 2%, 280 dikali 12 bulan, 3.360.000. Benar tidak di sini? Benar ya, 3.360. Jadi pengurangannya adalah biaya jabatan yang tadi kita harus paham. Jadi kalau ketentuannya itu biaya jabatan maksimal sebesar 6 juta setahun. Jadi kalau hasilnya di atasnya yang kita tulis di sini atau kita menjadi pengurangnya adalah sebesar 6 juta. Tapi kalau hasilnya itu di bawahnya, misalnya ada 5 juta, 3 juta, atau 5.999.000, itu yang kita tulis yang hasil yang di bawahnya, bukan yang batas maksimalnya. Nah, jadi pengurangannya totalnya 159. Jadi penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikurangi pengurangan. Akhirnya diketahui penghasilan neto setahunnya 159.864. Kemudian dikurangi dengan PTKP. Tadi statusnya adalah menikah punya anak 3. Nih, cara ngitungnya adalah untuk WP pribadinya sendiri itu 54. Kemudian untuk WP kawin sebesar 4.500.000. Sedangkan untuk tanggungan atau anak tadi kan ada 3. Oke, berarti 3 dikali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Oke, berarti kita total
Jadi total PTKP atau PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak atau batasan yang tidak dikenakan pajak. Jadi totalnya sama dengan 13.500 ditambah 4.500 ditambah 54, sama dengan 72 juta. Benar enggak? Kita lihat di sini 72 juta, betul. Berarti yang dikenakan pajak adalah penghasilan itu dikurangi PTKP-nya. Jadi diketahui penghasilan kena pajaknya 87.864. Dari PKP ini tidak langsung dikalikan tarif. Tadi kan ketentuannya tarifnya itu adalah untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 50 juta itu 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Maka kalau ini PKP-nya 87.864, maka ini nanti PPh terutangnya kita ngitungnya tidak langsung 15%, karena tadi kan di atas 50 juta tapi menggunakan dua lapisan, yaitu atau dua tahap. Berarti caranya 5% dikali 50 juta, ketemu hasilnya 2.500.000. Sisanya berapa? Berarti 87.864 dikurangi 50 juta, berarti sisanya 37.864 baru dikalikan 15%, hasilnya 5.679.600. Jadi PPh pasal 21 setahunnya atas gaji karyawan tadi sebesar 8.179.600. Ini setahun. Jadi kalau ini dipotong dari gaji setiap bulannya, maka yang gaji setahun ini dibagi 12, kita hitung 8.179.600 dibagi 12. Jadi setiap bulannya karyawan tadi dipotong dari gajinya sebesar 681.700 rupiah. Nah, dari sini kemudian oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja yang dipotong dari penghasilan karyawan tadi akan dilaporkan ke atau disetorkan ke kas negara. Nah, wajib pajak orang pribadinya itu sendiri atau karyawan tadi melaporkannya ini berdasarkan bukti potong yang telah diberikan oleh pemberi kerja. Nah, laporannya nanti di akhir periode akuntansi atau akhir tahun, yang paling lambat tadi 31 Maret di tahun berikutnya. Dari saya cukupkan. Saya Aidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.